Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Nurul Aziza. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kalor. Apa ya kalor? Apa yang dirasakan tangan apabila kita melakukan kegiatan pada gambar? Nah, gambar ini di sini ada tangan. Kemudian tangannya memegang sendok dan sendoknya ditaruh di atas api. Apa ya kira-kira yang dirasakan oleh tangan? Yap, benar sekali. Tangan akan merasakan panas. Kenapa ya panas? Kok bisa ya kita ngerasa panas? Nah, panas ini diakibatkan oleh kalor. Kalor itu apa? Kalor merupakan salah satu bentuk energi. Energi yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Nah, muncul lagi pertanyaan, apa ya yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau menghasilkan perubahan. Kamu harus tahu, energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat muncul dalam berbagai bentuk dan dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, pernyataan ini kita sebut sebagai hukum kekekalan energi. Di awal tadi sudah diberikan gambar ada seseorang yang memegang sendok. Sendoknya ditaruh di atas api. Nah, lama-lama tangan itu akan merasakan panas. Ini akibat dari kalor yang berpindah. Kok bisa sih seperti itu? Kalor dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu. Kalor berpindah dari suatu benda yang suhunya tinggi ke benda lain yang suhunya rendah. Ada tiga cara perpindahan kalor. Yang pertama kita sebut sebagai konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Yuk kita selami lebih dalam ketiga cara perpindahan kalor tersebut. Nah, pernahkah kamu melihat atau merasakan peristiwa ini di mana ada panci yang dipanaskan di atas kompor, kemudian kamu pegang bagian atasnya yang logam. Pasti kamu langsung menjauhkan tanganmu ya karena merasakan panas. Kok bisa ya bagian bawahnya yang dipanaskan, tetapi bagian atasnya yang panas? Nah, ini diakibatkan oleh perpindahan kalor yang kita sebut sebagai konduksi atau juga hantaran, yang merupakan salah satu cara perpindahan kalor melalui suatu perantara zat tanpa disertai perpindahan bagian-bagian atau partikel-partikel dari zat itu. Jadi, bentuk pancinya masih sama, partikelnya letaknya pun masih sama. Tetapi ketika api di bawah memanaskan panci, partikel di bawah itu bergetar yang kemudian mengakibatkan getaran yang sama di partikel bagian atasnya terus menjalar sampai bagian atas panci. Partikelnya tidak bergerak, dia hanya bergetar memindahkan energinya. Nah, kita lanjut ke perpindahan kalor berikutnya. Pernahkah kamu melihat atau merasakan peristiwa di mana air itu mendidih? Kok bisa ya air itu mendidih? Air mendidih diakibatkan perpindahan kalor yang terjadi secara konveksi. Konveksi merupakan salah satu cara perpindahan kalor melalui suatu zat disertai oleh perpindahan zat tersebut. Perpindahan kalor secara konveksi hanya terjadi pada zat cair dan gas atau fluida yang bisa mengalir ya. Perpindahan kalor secara konveksi dinamakan juga aliran panas karena bagian-bagian zat itu terus mengalir selama pemanasan. Nah, jadi kalau misalnya kalian memanaskan air itu bagian bawah air itu kan panas tuh. Nah, bagian yang panas itu akan bergerak atau mengalir ke atas. Kemudian partikelnya itu akan digantikan dengan partikel yang masih dingin. Partikel yang masih dingin kemudian ke bawah dipanaskan dia mengalir lagi ke atas, yang dingin masih di bawah dan seterusnya. Lama-lama air akan mendidih dan suhu pada air itu rata sama secara keseluruhan. Nah, untuk perpindahan kalor yang terakhir, kamu harus melihat peristiwa ini. Di situ ada anak yang bermain di bawah sinar matahari. Apa yang dirasakan anak tersebut? Kamu pasti pernah merasakannya. Ya, kulitnya akan terasa panas.
mengapa ya kok bisa? Kan matahari jauh, kok bisa ya kita panas? Nah, ini diakibatkan oleh perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi atau pancaran merupakan cara perpindahan kalor tanpa perpindahan zat perantara. Jadi ya partikel matahari ya masih di sana, cuman kita masih bisa merasakannya tadi akibat dia adanya radiasi. Nah, untuk mengetes pemahamanmu, Ibu di sini sudah ada gambar. Apakah kamu dapat menebak berapa banyak cara perpindahan kalor dari gambar tersebut? Jangan lupa sebutkan jenis peristiwanya ya. Di situ ada ketentuan bahwa lidi yang digunakan oleh anak yang anak yang memanggang adalah lidi yang terbuat dari besi.